Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah kemasan yang bentuknya 3 dimensi dari aplikasi Blender. Nanti kita akan membuat 3 tugas. Yang pertama yaitu tugasnya membuat kemasan dalam bentuk kotak, kemudian yang kedua kemasan dalam bentuk kaleng, dan yang ketiga kita akan membuat kemasan dalam bentuk botol. Nah, tiga ini harus dikerjakan step by step, tidak bisa sekaligus ya. Nanti bahan-bahannya sudah saya sediakan di Google Drive ya, dimana saya simpan di data Blender untuk kelas PPLG 2, 3 dan 1 ya. Nah, untuk saat ini tugas PLG 2 nanti ada bahan-bahan di sini. Ini silakan nanti di-download ya. Semuanya ada, tinggal di download saja. Nah, setelah di-download nanti ada di data download. Di data download di sini. Kemudian langkah pertama kita akan membuat kemasan dalam bentuk kotak. Langkah pertama adalah silakan buka aplikasi Blendernya. Yang dari sini kita bisa mengedit terlebih dahulu dengan memanfaatkan fasilitas transform di sini. Ini misalnya kita mau melebarkan dulu, silakan disesuaikan dengan keinginan sendiri ya. Nah, setelah itu silakan masuk ke edit mode. Ini ada edit mode di bawah ya, ini kehalang sama video. Nah, atau bisa menekan tombol tab ya kalau untuk mengaktifkan. Nah, dari sini kita aktifkan yang namanya face select yang ketiga. Nah, ini kalau face select ini nanti bisa menseleksi bagian-bagian yang diinginkan. Bisa kita gunakan bagian di depan dulu. Nah, untuk menambah suatu gambar kita masukkan dulu dari material di sini. Dari sana silakan klik 2 kali untuk tanda plus ini, supaya nanti kita mendapatkan beberapa objek yang ada. Nah, kita gunakan yang material kedua, kemudian kita klik new. Setelah itu kita pilih base color yang ada warna kuning di sini. Setelah itu kita cari image texture, dan setelah itu kita klik open. Nah, dari sini nanti kita akan mencari gambar yang diinginkan. Jadi gambarnya sudah di-download ya, satu folder namanya bahan gambar. Misalnya saya akan membuat ketika sari. Nah, saya tinggal mengaktifkan ketika sari, kemudian klik open. Nah, nanti si material ini akan rubah warnanya menjadi warna dari gambar ketika sari. Nah, setelah ini tinggal aktifkan yang ini sudah aktif. Setelah itu tinggal klik Assign. Nah, ketika klik Assign silakan klik yang modal Pivot Shading. Nanti akan muncul tampilan dari ketika sari itu. Cuman ini belum disesuaikan dengan gambar yang ada. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan yang namanya UV Editor dari sini. Kemudian kita klik UV Editor untuk mengaktifkan UV ini. Dia ada di bawah, kita tarik ke atas supaya kita menjadi 2 bagian. Nah, kenapa yang muncul di sini hanya gambarnya saja? Jadi yang diseleksi hanya gambarnya saja, tetapi teks ketika sarinya tidak. Nah, bagaimana caranya supaya bisa di stretch, dimasukkan semuanya? Pertama adalah tekan tombol A untuk menyeleksi. Ya, setelah tekan tombol A, kemudian kita tekan tombol G untuk posisinya di tengah-tengah. Nah, setelah tombol G, silakan tekan tombol S scale untuk membuat tampilannya ke bawah semua. Ya, sampai misalnya seperti ini. Oke, kemudian kalau kurang lebih kita pindah-pindahkan, kita menggunakan huruf G. Nah, bisa seperti itu. Nah, kita lihat logonya itu agak miring ya, tidak datar. Nah, kita bisa menggunakan tombol yang namanya R. R itu untuk meluruskan atau memutar, rotasi. R, kemudian kita putar sesuai dengan keinginan. Misalnya putarnya ke sini, sehingga nanti gambarnya akan menyesuaikan dengan gambar ketika sarinya. Ya, oke. Setelah itu kalau udah cocok sesuai, kemudian klik. Nah, ini gambar sudah ada pertama. Nah, untuk yang keduanya misalnya mau membuat gambar di sini, boleh klik di sini ya, kemudian kita aktifkan material ini, kita klik Assign lagi. Nanti akan ada gambar di sana. Untuk penyesuaiannya silakan tekan huruf A, setelah itu tekan huruf G, kita geser ke sini. Setelah itu kita tekan huruf S untuk scale supaya tampilan ketika sarinya bisa full screen.
Nah, setelah ini misalnya lepas, kemudian kita klik. Kalau posisi gambarnya kurang pas, kita tekan huruf R. Kita putar rotasi sesuai dengan gambar yang diinginkan. Misal putarannya ke sini. Nanti dia gambarnya akan menyesuaikan dengan Lokotek Kasara. Oke, nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah, ya kita lepas. Begitupun dengan di sebelah sini, misalnya mengutamakan dengan material yang sama, silakan ya. Tinggal klik. Nanti gambar ini biasa tekan huruf A untuk ngeblok, tekan huruf G untuk memindahkan, kemudian tekan huruf S untuk memperbesar atau scale. Nah, setelah itu baru kita putar dengan menekan tombol R ya. Nah, sesuaikan dengan gambar yang ada, misalnya putarannya kayak ke sini. Sip. Nah, ini satu logo, satu kemasan sudah selesai. Oke, sip. Oke, jadi silakan coba dengan yang sebelah kirinya ya, coba dengan sebelah kanannya dan sebagainya. Kemudian ini sudah selesai, kita tekan tombol save ya. Save yang pertama atau tekan tombol CTRL-S itu kita masukkan di simpan di data D, di data masing-masing ya. Misal saya simpan di data Marhas, di mata pelajaran, saya simpan di data siswa aja. Ini data siswa misalnya PPLG 2 ya. Nah, saya simpan di PPLG 2 atau 3 atau berapa ya, silakan. Saya di sini saya simpan. Nah, nanti dikasih nama, nanti di sininya misalnya latihan kemasan nama siswa, misalnya Kusmiadi. Nah, kemudian save. Itu selesai tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah membuat kemasan dalam bentuk apa tadi, kaleng ya atau botol. Kita klik new lagi, kita klik general, kita buat halaman yang baru lagi. Nah, di sini kita hapus dulu karena kita akan membuat kemasan dalam bentuk kaleng ya. Oke, sebentar saya aktifkan dulu ini untuk mengaktifkan shortcutnya ya. Kalau di kalian tidak akan ada ini karena ini diinstal aplikasi yang lain. Shift A untuk menambahkan Shift A untuk menambahkan silinder. Oke, selanjutnya misal silindernya kita mau edit ya menjadi tinggi atau disesuaikan dengan kebutuhan, tinggal klik ini. Misalnya agak sedikit diperlebar atau diperpanjang. Nah, setelah itu silakan ke edit mode ya. Kalau saya tekan tab, kalian tekan edit mode. Oke, dari sini seperti biasa gunakan yang ini. Nah, kita mau mengedit dulu yang atasnya ya, supaya tampilannya agak cekung seperti tampilan kemasan kaleng yang kayak gini. Nah, ini cekung, ini pun cekung, atau misalnya ini kaleng ini ya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan ikutin. Langkah pertama adalah tekan huruf E ya. Jadi yang pertama ini tekan huruf E, tarik ke atas secukupnya, segini misalnya. Kemudian kita klik sekali. Setelah klik sekali, tekan huruf S untuk scale. Oke, klik sekali. Kita ulangi lagi. Tekan huruf E, tarik ke atas. Kemudian kita klik sekali, setelah itu tekan huruf S supaya tampilannya sedikit ke dalam. Oke. Nah, setelah ini tekan huruf E tapi ke dalam. Nah, seperti kaleng sekarang. Ya. Nah, selanjutnya sama yang di bawahnya. Yang di bawahnya pun sama. Kita gunakan lagi klik, kemudian tekan huruf E, kita ke bawah. Kemudian tekan huruf S untuk scale-nya. Nah, oke, sekali lagi tekan huruf E, ke bawah sedikit, klik sekali, tekan huruf S. Oke, sip, seperti itu. Misalnya kita atur jangan terlalu besar. Oke, seperti ini, tekan huruf E, kemudian tarik ke dalam supaya sedikit ada. Nah, setelah ini terbentuklah suatu kaleng ya, tapi belum ada gambarnya, belum ada foto-fotonya. Nah, setelah ini tugas kalian adalah memblok semua dengan menekan tombol B ya, tekan tombol B. Nah, nanti itu seperti ini, blok. Oke,
Tapi di blok hanya depannya saja. Kita seleksi ke belakang atau ke sini boleh. Misalnya kita akan melihat dari belakang. Nah, ini belum terseleksi, tekan huruf B lagi supaya dia terseleksi. Oke. Kemudian blok lagi, cek lagi kalau ada yang belum terseleksi, kita blok lagi, tekan huruf B, kita seleksi. Ya, oke, ya, kita cek kalau sudah semuanya sudah, berarti oke. Ini semuanya sudah terblok ya. Oke, tugas kita adalah sekarang menambahkan gambar. Nah, bagaimana cara menambahkan gambar? Persis kayak tadi lagi. Klik ke material, plusnya 2 kali, ya, klik new. Kemudian kita klik lagi base color yang warna kuning ini. Kemudian kita cari gambarnya menggunakan image texture. Nah, dari sini silakan klik open. Kita cari gambar yang sudah di download ya, di download di bahan gambar. Misalnya kita mau membuat kemasan Fanta ya, atau yang mana lah, yang Pocaliset boleh, atau ini boleh silakan ya. Kita klik Fanta, klik ikan omelet. Setelah itu nanti akan rubah menjadi warna merah sesuai dengan warna yang tadi. Nah, kita tinggal klik second aja. Setelah klik second, kemudian kita rubah ininya ke mode view report shading, sehingga didapatkanlah sebuah gambar, tapi gambarnya belum menyesuaikan. Nah, untuk menyesuaikan tadi kita klik apa? UV editor ya, UV editor. Kemudian dari sini kita bisa melihat mana yang belum terseleksi. Oh, ternyata ada beberapa bagian di bawah yang belum terseleksi. Nah, tugas kita adalah menekan huruf A, tahap pertama A, kemudian tekan huruf G untuk memindahkan dulu ke tengah-tengah. Oke. Nah, kalau dirasa ini sudah sesuai dengan ukuran, sesuai dengan ini, silakan dengan diklik saja. Atau mau diputar atau mau diperkecil dengan menekan huruf S, bisa tuh. Huruf S perkecil ukurannya. Ya, nanti menyesuaikan dengan yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu harus semuanya full screen, tapi silakan disesuaikan dengan kebutuhan seperti ini. Kalau sudah klik. Nah, setelah itu tarik kembali untuk fokus ke gambar yang sudah kita buat. Oke, ini sudah selesai ya. Tinggal kita rapikan menggunakan set smooth. Tinggal klik edit mode, kemudian kita klik object mode. Ya, sekarang udah jadi tuh pantainya. Tinggal bagaimana cara supaya ini smooth, tinggal di klik kanan ada set smooth sehingga tampilannya lebih smooth ya, lebih enak dipandang lah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini kemasan yang sudah jadi, yaitu Fanta. Nah, selanjutnya kita klik save lagi. Saya tekan CTRL-S. Nah, setelah itu kasih nama latihan kemasan yang kedua, misalnya kemasan kedua Smiadi. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita kemasan yang ketiga. Nah, kalau kemasan ketiga itu silakan nanti kalian mengedit terlebih dahulu ya di aplikasi Canva. Jadi untuk yang ketiga, ini saya klik dulu new ya, kemudian kita klik general. Ini untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga, misal kemasannya dalam bentuk seperti ini. Silakan nanti kalian buat di Canva. Ya, saya yakin kalau udah pada bisa di Canva, udah belajar di mata pelajaran di Cavi. Buat desain sebagus mungkin, misalnya seperti ini. Ya, nanti misalnya ini bisa dirubah nih, sebelaknya misalkan seblak jeletot misalnya ya, kita mau dirubah tuh sebelaknya seblak ininya misalnya mau diedit menjadi seblak jeletot, jeletot ya, pedasnya nagih dan sebagainya. Ini anggap sudah di download ya, kita download sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ketika sudah di download, kita buatkan kemasan dalam bentuk yang lain. Misal karena seblak itu berupa makanan, nah kita buat menggunakan silinder lagi. Nah, dari sini kita bisa ke edit mode ya, saya tekan tab. Oke, ini mohon maaf saya ini aktifkan dulu shortcutnya biar terlihat oleh kalian. Saya mengklik apa, terus kita klik ini ya.
kita cukup menekan tombol S untuk sebentar. Oke, saya tekan CTR aja dulu ya. Ini saya tekan dulu shortcutnya. Nah, tekan huruf S, kemudian keluarkan. Seperti kita mau membuat kemasan untuk cupnya ya. Nah, setelah itu kalau memang ini dirasa kurang panjang misalnya, bisa dipanjangkan terlebih dahulu ya. Nah, atau ini udah cukup seperti ini misalnya. Nah, caranya lagi adalah sama seperti yang tadi, kita tekan CTRL-B, kita tekan B untuk menyeleksi seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian sampai ke belakang, tadi diputar ya. Nah, sampai ke belakang. Ini tinggal digeser aja ya, tinggal digeser sesuai dengan keinginan. Tekan CTRL-B lagi, kita blok lagi seperti ini sampai menemukan blok yang sesuai. Nah, sampai ke belakang ya, ke sini. Oke. Nah, ini ada yang belum terseleksi. Tekan huruf B, kemudian di blok. Nah, kalau merasa ini sudah terseleksi, oke, nggak masalah. Oh, masih ada ternyata. Ya, masih ada yang belum terseleksi. Nah, kita tekan B lagi untuk menyeleksi. Nah, seperti itu. Kalau sudah semua terseleksi, seperti biasa, kita masukkan materialnya, kita klik 2 kali, kemudian kita klik new, kita klik base color, ini yang warna kuningnya, kemudian kita klik image texture. Setelah itu kita ke bawahkannya, nanti ada dari image texture ada open. Nah, yang sudah tadi di download di Canva, tadi saya namanya apa ya, stiker kalau nggak salah. Nah, ini di laptop ya. Oke, kita klik open image, kemudian kita klik, ini masih dalam tahapan tambahkan ya. Oke. Nah, ini kalau sudah berubah warna ini, kita klik assign. Setelah itu kita klik ini. Nah, nanti kemasannya akan berubah ya. Oke, kemasannya akan berubah. Kalau belum berubah berarti coba lihat dulu ya, apakah sudah terseleksi belum. Oke, ternyata materialnya belum bisa masuk. Kita image texture lagi, kemudian kita klik open, kemudian kita cari stiker yang tadi dibuat. Nanti formatnya bisa PNG atau bisa JPG ya. Insya Allah kebaca oleh sistem yang ada di aplikasi Blender. Oke, kita cari kemasan lagi, misalnya yang ini. Nanti kalau masuk ke sini, baik, ini sudah muncul. Kita tinggal klik ini, kemudian klik assign. Nanti seperti ini. Ini muncul karena di bagian ininya sudah masuk ke dalam viewport setting. Tinggal langkah selanjutnya adalah kita membuat menyocokkan sesuai dengan tampilan yang ada di gambarnya. Seperti biasa, ini kita tarik ke sini, kemudian sesuaikan ini dengan gambar. Tekan huruf A, kemudian kita tekan huruf G, memindahkan. Karena ini sudah bentuknya panjang ya, kita bisa menekan tombol G dan Z misalnya untuk memperpanjang dari tampilan ini ya. Atau misalnya S Y untuk memperpanjang dari tampilan. Nah, biar semuanya keambil. Oke, seperti itu. Kalau ini memang dirasa belum cukup, tinggal S-nya lagi, perkecil lagi, supaya tampilannya bisa menyesuaikan. Oke, seperti ini contoh kemasannya sudah jadinya. Atau ini mau ditambahkan lagi seperti yang tadi, bisa. Yang klik ini, klik material, kemudian kita klik assign. Nah, ini sudah menjadi kemasan cup yang siap untuk dijual barangkali ya kemasannya. Ini kalau mau misalnya disesuaikan dengan gambar, bisa tekan huruf A lagi, tekan huruf G lagi supaya misalnya seperti ini di sini, atau bisa menekan S lagi supaya bisa ke bawah semuanya. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, kita ngambilnya yang atasnya sebelah gitu. Oke, kalau perlu memang diputar, tinggal tekan huruf R aja supaya misalnya tampilannya seperti ini. Oke,
selesai untuk gambar ketiga. Kita tinggal klik selanjutnya kita klik objek mode, kemudian kita buat rapikan menggunakan set spot, sehingga inilah tampilan kemasan yang kita buat sudah jadi. Setelah itu kita klik file, kemudian kita save ya. Setelah itu simpan dengan nama latihan kemasan 3. Nah, hasil 3 kemasan sudah kita buat. Selanjutnya adalah kita kirim datanya kemana. Kirimnya nanti ke link yang saya berikan. Setelah itu nanti ada link seperti ini, kemasan dan ini tinggal kasih nama Budi atau nama siswa sesuai dengan nama masing-masing. Setelah itu data yang tadi disimpan di data masing-masing, saya tadi nyimpan di data siswa. Oke, di sini di PPLG 3. Nah, pekerjaan yang tadi kerjakan ini silakan dipindahkan ke Google Drive yang sudah dikasih nama. Nah, jangan lupa pindahkan juga gambar-gambarnya. Nah, tadi kita membuat gambar dari sini ya, dari ini. Nah, ini jangan lupa masukkan lagi ke Google Drive-nya. Oke, kemudian saya tadi memasukkan lagi, membuat panta kalau nggak salah. Satu lagi saya tadi membuat kemasan untuk apa ya, yang kedua itu ini ketika sari. Jadi kenapa harus dimasukin gambarnya, supaya nanti ketika dibuka oleh saya dinilai itu sudah ada dengan gambarnya. Itu barangkali pekerjaan kita hari ini sudah selesai tiga-tiganya. Nanti akan saya nilai dan nilainya akan saya share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.